Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulidia Vita Fadlina dengan NIM 2410911120024. Saya dari Prodi Kedokteran Program Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Dosen pengampu saya adalah Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi permukaan. Jadi, anatomi permukaan itu adalah cabang dari anatomi yang fokus pada bentuk luar tubuh manusia dan bagian-bagian yang bisa kita lihat atau raba dari luar, tanpa perlu kita bedah atau pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Misalnya, dengan mempelajari anatomi permukaan ini, kita bisa tahu posisi jantung, paru-paru, atau lambung hanya dengan berdasarkan tanda-tanda di luar, seperti tulang rusuk atau detak jantung yang terasa di dada. Nah, ini tuh penting untuk dokter atau petugas kesehatan, karena mereka bisa menilai kondisi pasien, seperti memeriksa nadi, atau mendeteksi tanda-tanda cedera pada organ tertentu hanya dengan perasaan atau pengamatan dari luar. Selanjutnya ada posisi anatomis. Jadi posisi anatomis itu seperti ini. Dia menghadap ke depan, berdiri tegap menghadap ke depan, dan tangan terbuka. Nah, posisi anatomis ini adalah posisi yang telah disepakati oleh seluruh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita untuk memahami anatomi itu sendiri. Jadi, pada posisi anatomis terdapat beberapa garis di sebelah kiri. Ini ada garis berwarna biru, pink, dan kuning. Yang pertama, yang warna biru itu adalah namanya bidang mid-sagittal. Itu adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tengah tubuh. Bidang ini membagi tubuh menjadi kanan, dekstra, dan kiri sinistra. Yang kedua, yang berwarna pink, ada bidang koronal. Nah, bidang koronal ini adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal nanti akan membagi tubuh menjadi tubuh bagian depan, anterior, dan tubuh bagian belakang, posterior. Nah, barusan saya menyebutkan ada bidang paramedian. Jadi, bidang paramedian bisa kalian lihat di sebelah kanan sendiri, dekat dengan bidang mid-sagittal. Jadi, bidang paramedian dibagi menjadi dua lagi, yaitu lateral dan medial. Nah, kalau medial ini terletak lebih dekat dengan bidang mid-sagittal, tengah. Nah, sedangkan yang lateral lebih jauh daripada bidang medial. Contohnya di lengan. Kalau yang medial itu contohnya kayak di dada, di perut itu akan lebih dekat dengan bidang mid-sagittal. Jadi kalau lateral itu lebih menjauhi dari bidang mid-sagittal gitu, contohnya tangan atau lengan. Nah, terus yang warna kuning itu ada namanya bidang transversal atau horizontal. Nah, adalah bidang hayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, paramedian, dan bidang koronal. Dengan adanya bidang koronal dan horizontal ini, maka bagian tubuh kita akan terbagi menjadi bagian atas, superior, dan bawah, inferior. Nah, di sini tuh terdapat perbedaan pada tangan, yaitu bagian telapak tangan yang menghadap ke depan itu adalah telapak tangan dengan namanya palmar. Yang punggung tangan menghadap belakang itu disebut dengan dorsal. Nah, saya akan menjelaskan di yang gambar bagian kanan sendiri, ada ujung proksimal ekstremitas superior. Nah, ini tuh disebut dengan jarak relatif terhadap pangkal ekstremitas. Nah, terhadap pangkal ekstremitas itu terbagi menjadi dua, ada proksimal dan distal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekati terhadap pangkal ekstremitas. Sebagai contoh, ini adalah lengan atas atau ekstremitas superior. Lengan atas terletak lebih proksimal dibandingkan telapak tangan, karena pangkal ekstremitas pada tangan adalah di bahu. Lengan atas terletak proksimal terhadap pergelangan tangan atau telapak tangan. Distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Misalnya telapak tangan terletak lebih distal dibandingkan lengan atas, karena telapak tangan lebih menjauhi daripada pangkal ekstremitas. Selanjutnya ada gambar pria dan wanita. Nah, dapat kalian lihat perbedaan struktur tubuh antara wanita dan pria ini ya. Nah, jadi perbedaannya itu di pria, dada dan bahunya itu lebih lebar daripada wanita, dan pastinya tulang itu lebih tebal dan lebih kuat pria daripada wanita. Nah, jika wanita panggulnya itu lebih besar, fungsinya untuk
saat nanti persalinan. Nah, pada gambar ini ada rambut kepala, rambut hidung, bulu mata atau alis, dan rambut sebagainya. Nah, pada rambut kepala dulu. Nah, rambut kepala itu berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin, dan menambah keindahan atau style dalam bergaya. Nah, fungsinya yaitu untuk menyerap keringat sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit kepala. Yang kedua ada bulu alis, rambut alis atau bulu mata. Nah, fungsi dari rambut alis ini sendiri itu untuk mencegah keringat atau air hujan langsung turun ke mata kita sendiri. Karena kandungan garam di keringat itu bisa menyebabkan mata kita jadi teriritasi. Jadi, bentuk alis yang melengkung dapat menahan keringat atau mengarahkan air kepada samping wajah kita sendiri. Itulah mengapa alisnya ini turunnya ke bawah bukan ke atas. Karena kalau ke atas kan balik lagi ke sini gitu. Nah, kalau bulu mata itu untuk misal ada air hujan yang tiba-tiba langsung turun mengenai mata. Nah, itu dia tertopang bisa bulu mata ini bisa menopang dulu airnya lewat bulu mata ini. Jadi mata kita nggak teriritasi. Selanjutnya ada bulu hidung. Nah, rambut hidung. Rambut hidung ini berfungsi untuk menghambat dan menyaring bakteri, debu atau kotoran yang masuk ke tubuh kita. Tapi rambut pada hidung kita itu juga untuk meningkatkan kelembapan dan udara yang kita hirup. Selanjutnya ada rambut pada ketiak. Nah, rambut pada ketiak itu untuk mengurangi gesekan antara lengan atas dan badan bagian dalam untuk mengusik kelembapan dan kulit supaya cukup kering sehingga bisa mencegah berkembangnya bakteri yang dapat memicu bau tubuh. Jadi, rambut di ketiak jangan dicukur sampai habis ya guys. Kayaknya. Selanjutnya ada bulu tangan dan bulu kaki. Rambut tangan dan rambut kaki. Sebenarnya manusia itu tidak mempunyai bulu, tetapi semuanya itu adalah rambut. Kalau bulu tuh misal pada bulu ayam. Jadi rambut tangan dan kaki. Nah, ada beberapa orang yang tumbuh rambut di tangan dan kebanyakan sih. Dan fungsinya itu sebagai sensor tangan dan kaki kita. Contohnya, jika kita berjalan di semak, rambut kaki akan mengetahui apa saja yang ada di sekitarnya, baik itu tumbuhan atau parasit atau binatang seperti ulat. Nah, terus ada rambut pada kemaluan. Jadi, rambut pada kemaluan itu fungsinya buat apa ya? Fungsi rambut di kemaluan kita itu fungsinya untuk melindungi kemaluan dari gesekan-gesekan karena bisa menyebabkan iritasi karena wilayah bagian ini itu sensitif. Selain itu juga menghalangi bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit, dan bulu kemaluan juga dapat menjaga kelembapan dalam area kemaluan kita. Nah, jadi itu barusan fungsi dari rambut tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya ada kulit. Nah, ini tadi rambut-rambut kita itu tumbuhnya di dalam kulit kita guys. Jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki bentuk wajah yang beda kan. Pertama bagian alis, lebih menonjol dan rahang, tegas pada laki-laki, serta rambut pada wajah yang tumbuh pada laki-laki, serta dominan laki-laki dibanding wanita. Nah, di sini ada folikel rambut, dalamnya sampai ke kulit bagian dermis, bentuknya itu kayak terowongan di sini. Di mana batang rambut akan tumbuh di bagian paling dalamnya. Ada bagian yang namanya papila. Ya guys, papila yang paling kecil sendiri. Itu akan dilewati saluran pembuluh darah, arteri, juga vena. Darah yang mengalir di pembuluh darah, arteri, kemudian nanti keluar ke pembuluh darah vena, itu adalah yang membawa nutrisi untuk rambut. Selain nutrisi, dalam bentuk protein yang nantinya akan mati terus mengeras, yakni keratin yang adalah komponen
utama dari sebuah batang rambut. Hal lain yang dibawa oleh darah itu adalah pigmen atau melanin yang nantinya akan mewarnai rambut. Nah, rambut kita itu aslinya warna putih. Kenapa bisa berwarna hitam, coklat, merah, pirang, atau warna yang sebagai lainnya itu? Karena warna dari melanin sering bertambahnya umur manusia produksi melanin menurun sampai akhirnya di situ ada titik kita keluar rambut berwarna putih. Ketika nanti rambutnya tumbuh dalam folikel rambut bentuknya itu kan menggumpal. Nah, baru panjang ke atas. Bagian gumpalannya itu dalam bahasa Inggris disebut bulb atau umbi rambut. Nah, di dekat bagian dermis atas itu ada yang namanya kelenjar sebaceous gland atau kelenjar minyak yang nantinya akan memproduksi minyak rambut. Itu sering disebut oleh beberapa orang sering disebut minyak natural rambut. Nah, ini tuh nggak diproduksi oleh rambut di kepala aja, melainkan hampir semua bagian tubuh manusia itu ada folikel rambut kecuali di telapak tangan dan kaki. Nah, pertumbuhan rambut di seluruh tubuh manusia itu beda-beda. Itu beda-beda maksimal panjangnya. Itulah kenapa alis kita sampai kapanpun nggak akan bisa sepanjang rambut yang ada di kepala kita. Lalu selanjutnya ada anatomi abdomen. Nah, pada bagian kiri itu untuk kuadran 4. Nah, yang bagian kanan itu ada 9 kuadran atau 9 bagian. Nah, pada masing-masing kuadran itu ada letak organnya masing-masing. Nah, misal pada kanan atas terdapat hepar, vesika urinaria, dan juga ada kantung empedu. Kiri atas ada gester dan lien. Dan kanan bawah ada caesium dan appendix vermiformis. Yang kiri bawah ada ujung colon descendant. Nah, pada bagian yang gambar kanan itu, yang pertama di sebelah kiri ada hipokondria dextra atau regiohypochondrium dextra. Itu di dalamnya ada bagiannya itu lobus kanan hati, kantung empedu, sebagian duodenum, flexura hepatic colon, sebagian ginjal kanan, kelenjar suprarenal kanan. Yang kedua ada regio epigastrium, itu dalamnya ada pylorus gaster, duodenum, pankreas, dan sebagian hepar. Yang ketiga ada regio hypochondrium sinistra. Ada gaster, limpa, bagian kaudal pankreas, flexura linealis colon, proximal ginjal kiri, kelenjar suprarenal kiri. Yang keenam ada regio lateralis dextra, bagian tengah kiri sendiri dari gambar, tetapi kanan dalam bagian tubuh. Itu ada kolon ascendant, bagian distal ginjal kanan, dan sebagian duodenum dan jejunum. Yang tengah ada regio umbilicalis, yaitu ada omentum, mesenterium, bagian bawah duodenum, dan jejunum dan ileum. Yang keenam ada lumbalis sinistra, yaitu kolon ascendant, bagian distal ginjal kiri, dan sebagian jejunum dan ileum. Yang ketujuh ada regio inguinalis dextra, yaitu ada cecum, appendix, bagian distal ileum, dan sebagian jejunum dan ileum. Yang kedelapan ada regio pubicum atau hipogastrik, yaitu ada ileum, vesika urinaria, dan uterus. Yang yang terakhir ada regio inguinalis sinistra, yaitu ada kolon sigmoid, ada ureter kiri atau ovarium kiri. Selanjutnya ada jantung atau core, atau istilah medisnya itu adalah core. Itu merupakan organ muskular yang didominasi oleh jaringan otot berongga yang bentuknya mirip piramid yang terbalik.
Nah, terletak dalam selaput perikardio dan lokasinya di dalam mediastinum, sebuah rongga dalam kafum atau torak yang terletak di luar paru-paru. Jadi atrium dextra yang warna biru itu adalah sebagai landasan pertama dari penjuru tubuh. Nah, di sini kita dapat mempunyai 3 pintu masuk. Ada darah kotor, karbon dioksida, dan brachiocephalic, lengan dan kepala yang masuk melalui vena cava superior pada atas. Warna biru yang di atas. Lalu dari bawah ada vena cava inferior, dan khususnya dari jantung itu sendiri dibawa oleh sinus coronarius. Nah, darah yang berkumpul dari atrium dextra melanjutkan perjalanannya menuju ke ventricle dextra, masuk melalui katup tricupidalis, yang artinya 3. Berarti ada 3 katup di situ. Nah, dari atrium ini masuk melalui 3 katup yang disebut tricupidalis itu, yang berada di antara ventrikel kiri dan kanan. Melalui katup pulmonal, darah melanjutkan perjalanan menuju organ paru-paru untuk melanjutkan perjalanan karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian, setelah dari paru-paru darah, akhirnya siap diedarkan di seluruh tubuh. Kemudian darah itu tiba ke jantung melalui atrium sinistra yang warna merah di kanan. Nah, jadi vena pulmonalis ada superior dan inferior. Jadi totalnya itu ada 4, yaitu vena pulmonalis superior dextra, vena pulmonalis inferior destra, dan pulmonalis superior sinistra, serta pulmonalis inferior sinistra. Sama seperti atrium kanan, lalu masing-masing atrium itu dilengkapi dengan struktur yang menyerupai daun telinga. Nah, itu kan bentuknya seperti daun telinga, itu disebut dengan auricula atrium. Selanjutnya menuju pos terakhir, yaitu ventricle sinistra. Nah, kurang lebih sama dengan ventricle dextra, lapisan otot di ventricle sinistra lebih tebal karena bebannya itu lebih berat. Nah, karena harus memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventricle dextra itu hanya ke paru-paru. Yang membedakan juga katupnya antara atrium sinistra dengan ventricle sinistra hanya ada 2 katup, yaitu bicupidalis, nama lainnya adalah katup mitralis. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita dan pria. Yang pertama, organ reproduksi pada wanita itu ada vulva. Itu adalah bagian luar dari sistem reproduksi wanita. Vulva ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama, bibir luar itu disebut labia majora, yang bibir dalam disebut labia minora, dan yang terakhir ada klitoris. Klitoris itu adalah area kecil tapi sangat sensitif yang terletak di atas vulva. Klitoris punya banyak saraf sehingga sangat sensitif terhadap rangsangan apapun yang dia rasakan. Jadi yang kedua ada lubang vagina dan uretra. Lubang vagina adalah jalan masuk ke bagian dalam sistem reproduksi wanita dan terletak di bawah klitoris. Ini tuh berfungsi dalam hubungan seksual, melahirkan, dan sebagai jalan keluar untuk darah menstruasi. Lalu ada uretra, saluran yang terpisah dari vagina dan berada di bagian atasnya. Ini adalah saluran khusus untuk buang air kecil. Nah, yang di samping kanan ada sistem reproduksi pria, ada penis. Penis adalah organ yang terlihat dan memiliki fungsi ganda, yaitu untuk buang air kecil dan sebagai bagian dari sistem reproduksi. Pada ujungnya terdapat lubang yang menghubungkan saluran kemih atau uretra untuk keluarnya urin atau sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum itu adalah kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan berisi testis. Fungsinya untuk menjaga testis tetap pada suhu yang sesuai agar reproduksi sperma bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, oke, alhamdulillah. Semoga tentang anatomi permukaan ini bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan ciptaannya. Tubuh kita adalah amanah dan bukti kebesarannya. Dengan mengenal tubuh kita, semoga kita semakin memahami betapa besar kuasa Allah dan semakin sadar akan tanggung jawab kita untuk menjaga dan memanfaatkannya dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatian dalam pembahasan ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam
mencari ilmu dan menjadikannya sebagai jalan menuju ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.